Modul 3, Makanan. Kegiatan praktikum 1, jenis zat dalam makanan. Pengelompokan bahan makanan. Makanan yang mengandung karbohidrat ada jagung, ada beras, umbi-umbian, roti, dan gandum. Makanan yang mengandung protein, telur, keju, susu, ikan, daging, dan kedelai. Makanan yang mengandung lemak, ada daging dan gaji. Makanan yang mengandung vitamin, wortel, tomat, lada, bayam, jeruk, apel, dan jenis buah-buahan lainnya. Kesimpulan, karbohidrat sebagai sumber zat tenaga, contohnya kentang, roti, umbi-umbian, beras. Protein sebagai zat pembangun, contohnya telur, ikan, daging, keju, susu. Lemak sebagai sumber energi dan cadangan energi, contoh daging dan gaji. Vitamin sebagai zat pembangun, contoh wortel, bayam, jeruk, tomat. 2. Pengelompokan sayuran. A. Sayuran daun, ada sawi, pakcoy, kangkung, caisem, bayam, dan sawi pagoda. B. Sayuran buah, tomat, mentimun, cabai, paprika, dan terong. 3. Sayuran umbi, ada wortel, bawang bombay, beet, kentang, ubi, bawang merah, dan bawang putih. D. Sayuran kacang-kacangan, ada buncis, kacang panjang, dan kacang kapri. E. Sayuran tunas, ada rebung. 4. Membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Membuat sayur sop, bahan-bahannya ada daun bawang, seledri, buncis, kentang, ayam, kol, dan wortel. Bakwan, bahan-bahannya ada terigu, jagung, kol, dan wortel. Dan ini kandungan bahan-bahan dari pembuatan sup dan bakwan. Wortel mengandung vitamin, kentang karbohidrat, kol protein, buncis vitamin, seledri protein, daun bawang vitamin, ayam protein. Untuk bakwan, jagung mengandung karbohidrat, terigu juga karbohidrat, kol protein. Jadi kesimpulannya adalah zat makanan atau zat gizi adalah komponen yang terkandung pada bahan makanan. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kegiatan praktikum 2. 1. Uji karbohidrat. Bahan-bahannya ada nasi, gula, terigu, tahu, biskuit, kentang, telur, yang bagian putihnya, pisang, dan margarin. Setelah itu, betadin sebagai lugolnya. Setelah itu, kita tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2 atau sampai 3 tetes larutan betadin atau lugol. Nah, lugol di sini digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi lugol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak kandungan karbohidratnya. Nah, ternyata yang berubah warna ada pada nasi, berwarna ungu pekat, biskuit, kentang, dan tepung terigu. Jadi kesimpulannya setelah kita melakukan uji coba, makanan yang mengandung karbohidrat ada nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Ketiga, uji lemak. Alat dan bahan yang digunakan ada sampul coklat, seledri, kentang, wortel, kemiri, kacang tanah, santan, susu, minyak, margarin, dan air. Dan ini ketika minyak dan air kita teteskan di sampul coklat, kita lihat perbedaannya. Setelah itu bahan yang lainnya kita usapkan ke kertas sampul coklatnya. Dan lihat, ini hasilnya setelah beberapa menit.
Dan ternyata yang mengandung lemak yang meninggalkan bekas noda minyak ada kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan minyak goreng. 3. Uji protein. Alat dan bahan yang digunakan ada lilin, korek api, penjepit, putih telur, bulu ayam, kangkung, roti, tempe, daging ayam, sama seledri. Pada uji protein ini, bulu ayam yang dibakar sebagai indikatornya atau kontrol yang mengandung protein. Ada kangkung dan roti, ada telur, daging ayam, tempe, seledri, dan ini hasilnya. Ternyata yang mengandung protein ada bulu ayam, putih telur, tempe, daging ayam, dan seledri. Praktikum 3. Pencernaan makanan. Bagian-bagian utama saluran pencernaan pada manusia ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian lebih kecil yang kemudian akan dibasahi oleh air liur sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan dalam tenggorokan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan dan kerongkongan. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik. Teruskan ke lambung atau ventriculus. Nah, di sini fungsi dari lambung sendiri adalah tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Nah, setelah itu akan diteruskan ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ilem bagian akhir. Nah, setelah itu memasuki usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan ke usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik dan panjangnya sekitar 5-6. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Usus adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus.